Kita mau yang topik yang mana dulu nih, Pak? Yang malas belajar apa yang meningkatkan keterlibatan siswa? Yang kemarin aja Pak, berarti yang Pak Toskam jadi coach dulu ya. Ya, Nanti sebentar saya buka ininya dulu. Berarti yang keterlibatan siswa ya Pak? nih. Iya, oke. Bisa, silakan. Ya. Selamat pagi Pak Yogi. Terima Selamat kasih. pagi. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah baik Pak Taskam, selamat pagi juga. Saya harapkan Pak Taskam juga hari ini sangat semangat dan juga kabar baik untuk Pak Taskam. Saya hari ini siap untuk melakukan coaching bersama Pak Taskam ini Pak. Alhamdulillah Pak Yogi. Senang mendengarnya Pak. Hari ini kita akan menggunakan alur tirta untuk membantu Bapak lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Alur ini akan membimbing kita dari tujuan, identifikasi tantangan, rencana, aksi, tanggung jawab, dan mari kita mulai dengan tujuan nih Pak. Apa tujuan utama Bapak untuk pembelajaran di kelas Pak? Ya Pak Taskam, saya ingin lebih siswa saya ini mempunyai keterlibatan Pak dalam proses pembelajaran. Terutama ketika saya mengajarkan pembelajaran ya, mengajar materi saya. Karena saya melihat ada ketidakaktifan siswa atau siswa ini lebih pasif di pelajaran saya, Pak. Jadi saya ingin menggugah motivasi terus keaktifan siswa, terutama di bidang materi saya, Pak. Ini. Jadi makanya saya pengen melakukan coaching dengan Pak Taskam. Ini caranya bagaimana, apa yang harus saya lakukan ini, Pak? Gini Bapak, itu tujuan yang sangat baik nih Pak. Jadi Bapak ingin agar supaya siswanya itu lebih aktif lagi nih Pak, dan lebih mudah memahami materi, terutama yang dianggap sulit. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian identifikasi, Pak. Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan utama dalam mencapai tujuan ini, Pak Yogi? Saya rasa masalah utamanya itu ada di dalam metodisasi, Pak. Jadi metodisasi pengajaran saya masih banyak menggunakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional, terutama ceramah dan juga siswa itu belum sepenuhnya termotivasi atau untuk berargumen, berpendapat. Kadang suasana ini masih terlalu kaku, sehingga dalam pembelajaran saya, siswa itu merasa enggan. Yang terutama itu takut salah. Jadi pada saat anak itu tahu salah, anak ini enggan untuk menyampaikan pendapatnya, pemikirannya, itu Pak yang paling krusial di eh, pembelajaran saya Pak. Saya memahami itu, Pak Yogi. Jadi metode ceramah memang terkadang membuat siswa itu menjadi lebih pasif nih, Pak. Ya, Apakah Bapak melihat ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi keterlibatan siswa selain metode pengajaran yang lakukan Pak Yogi? iya Pak. Jadi kalau saya mengamati dari proses waktu ke waktu setiap pembelajaran saya laksanakan, itu mungkin karena ada beberapa faktor lain yang membuat siswa saya ini tidak aktif dalam pelajaran. Terutama mungkin pada saat pembelajaran saya kurang memberikan kesempatan siswa untuk bicara, berpikir, berpendapat, berdiskusi semacam itu Pak, dan sejenisnya. Sehingga cenderung itu siswa saya itu hanya sebatas mendengarkan penjelasan dari saya, mendengarkan pemahaman dari saya, dan juga mungkin mereka merasa cukup kurang diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Itu, Pak. Baik, Pak Yogi. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi beberapa tantangan
yang telah tadi disampaikan oleh Pak Yoki, salah satunya adalah mungkin karena metodenya ya Pak, terutama adalah metode penyampaiannya yaitu menggunakan ceramah, sehingga, kurangnya ruang untuk siswa dalam berpartisipasi. Nah sekarang mari kita bicarakan tentang rencana apa Pak, yang akan Pak Yoki lakukan untuk mengatasi tantangan ini Pak? Kalau saya berpikir sepintas saya mempunyai beberapa rencana. Cuman rencana lebih banyak itu saya akan memberikan sebuah plan itu tentang metode pembelajaran diskusi dalam sebuah kelompok. Jadi saya membuat kelompok kecil yang kemudian nanti akan saya petakan sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, mungkin saya juga akan memberikan sebuah umpan pertanyaan atau pertanyaan pemantik semacam itu yang akan membuat mereka itu terpancing untuk berargumen atau menjawab sebuah pertanyaan yang akan saya siapkan kemudian nanti. Nah, pertanyaan itu nanti akan bersifat pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup seperti pilihan ganda. Jadi pertanyaan esai yang mana pertanyaan itu akan membuat siswa itu berpikir, terutama masalah penyampaian pendapat mereka. Dan kemudian pada saat diskusi, saya juga akan membuat sebuah desain, bukan cuma sebatas hanya memberikan instruksi berupa tulisan, namun juga saya akan menampilkan lebih menarik lagi dengan tampilan-tampilan gambar dan juga beberapa kali juga saya akan sisihkan beberapa video yang mana video itu juga salah satunya saya akan tampilkan tentang video-video demonstrasi pola pembelajaran. Nah, sehingga mereka terpacu untuk meniru paling tidak minimal semacam itu. Mereka punya gambaran bagaimana mereka belajar, bagaimana berdiskusi dalam sebuah kelompok. Jadi saya kombinasikan beberapa metode dan juga menggunakan beberapa media dalam pembelajaran saya. Meskipun memang tujuan intinya adalah membuat siswa aktif, namun saya lebih banyak mempersiapkan secara perlengkapan untuk mereka itu bisa berstudi dengan lebih matang dan lebih siap semacam itu, Pak. Wah, luar biasa Pak itu rencananya yang sangat baik. Hebat Pak Yoki. Dengan menggunakan diskusi kelompok kecil nih Pak, tadi sekaligus juga menambah dengan berbagai macam penambahan semacam memutarkan video, media visual, Bapak bisa membuat suasana kelas itu menjadi lebih dinamis nih Pak. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak memulai rencana ini Pak, dalam pembelajaran sehari-hari ini? Bisa diulangi lagi, Pak. Tadi ada sedikit Oh delay. iya Pak, oke. Tadi kan Bapak sudah membuat rencana yang sangat baik nih Pak, yaitu dengan menggunakan diskusi kelompok dan juga menayangkan video-video yang sangat menarik bagi siswa, sehingga anak itu, suasana kelasnya menjadi lebih dinamis gitu. Nah, bagaimana cara Bapak itu memulai rencana ini Pak, dalam pembelajaran sehari-hari? Itu kan baru rencana tadi gitu Pak. Oke. Jadi saya perlu mempersiapkan lebih jauh untuk persiapan dalam pembelajaran metode diskusi ini. Saya akan memberikan sebuah materi yang berupa visual, berarti mereka memperhatikan berupa video ataupun gambar yang akan saya siapkan kemudian nanti. Dan gambar itu atau video itu tentu relevan dengan materi yang akan saya bawakan sesuai dengan pelajaran saya. Dan juga setelah itu saya harus juga memastikan bahwa setiap kelompok itu harus aktif semua. Jadi tidak boleh ada kelompok yang pasif. Makanya sebelumnya saya membuat sebuah plan, saya buat kelompok kecil itu. Kelompok kecil itu saya buat supaya lebih merata dari segi kompetensi siswa dalam berargumen atau public speaking semacam itu. Jadi yang pendiam tidak saya campurkan dengan yang semua pendiam atau bahkan sebaliknya yang aktif yang suka bersuara semacam itu menjadi satu. Tapi saya compare dengan beberapa anak yang lebih heterogen sehingga suasana kelompok itu akan lebih hidup. Dan juga saya akan melihat dan memonitoring secara langsung bagaimana perkembangan dari masing-masing kelompok. Jangan sampai satu kelompok itu tidak fokus, kelompok lain lebih fokus macam itu sehingga akan menjadi ketidakseimbangan antara kelompok-kelompok lain. Dan
saya lebih banyak untuk bisa melihat bahwa kelompok itu berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, semacam itu, Pak. Iya, bagus, Pak. Langkah-langkah yang sangat dapat diukur, Pak, sangat konkret sekali yang Bapak Yoki lakukan. Nah, tadi sudah beberapa langkah-langkah yang telah disiapkan. Ini bagaimana, Pak, untuk memastikan bahwa rencana Bapak ini sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pak Yoki? Oke, jadi tentunya namanya rencana kan pasti ada sebuah harapan supaya rencana itu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan plan yang sudah saya buat semacam itu. Nah, saya akan membuat sebuah kolom atau membuat catatan khusus melihat perkembangan siswa. Jadi, saya akan mengamati satu persatu kelompok, satu persatu siswa, bagaimana kelebihan mereka, apa kekurangan mereka dan di mana. Itu saya akan catat dan saya akan melihat saya akan melakukan observasi, Pak, di masing-masing kelompok dan masing-masing juga siswa. Sehingga catatan itu saya akan membuat sebuah rumusan dan hasilnya saya juga akan buat tidak hanya sebatas mencatat saja, saya akan juga melakukan sebuah tindak lanjut dari hasil catatan saya. Dan kemudian saya akan menjadikan catatan saya itu supaya bisa akan lebih berguna di kemudian hari di kelompok yang lain semacam itu. Saya juga akan mengamati suasana kelas itu lebih aktif lagi, bukan cuma sebatas pada apa kelompoknya berjalan dengan baik, tetapi bagaimana caranya supaya kelompok ini lebih aktif lagi, yang tadi saya sebutkan bahwa saya akan membuat, pertanyaan pemantik yang lebih menarik dan yang mereka bisa pahami, semacam itu. Jadi tidak membuat pertanyaan yang agak sulit mereka pahami. Pertanyaan sederhana tapi pertanyaan pemantik, semacam itu. Dan catatan itu akan saya jadikan sebuah referensi saya untuk bisa mengembangkan potensi mereka di bidang berdiskusi atau, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Iya, Pak Yoki, bagus sekali ini. Jadi dengan cara mencatat dan juga mengobservasi nih, Pak, tentang kemajuan siswa ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aksi, Pak. Apa langkah yang akan dilakukan oleh Pak Yoki untuk melakukan setelah sesi ini? Oke, jadi ada beberapa langkah yang akan saya tempuh untuk membuat kegiatan atau program ini. Langkah pertama ini saya akan mempersiapkan bahan tentunya. Bahan yang tadi akan saya buat dan saya akan persiapkan lebih matang untuk diskusi kelompok dalam ya mungkin minggu depan paling cepat, dan saya juga akan mencari video dan gambar yang relevan dengan materi yang akan saya terangkan semacam itu, dan juga nanti video-video atau gambar-gambar itu juga akan membreakdown materi-materi yang di dalam pembelajaran saya terkesan sulit semacam itu, sehingga membuat mereka itu lebih mudah dalam memahami pelajaran saya. Setelah itu saya juga akan memulai pelajaran dengan metode baru ini dengan selalu memantau hasilnya. Jadi hasil dari persiapan tadi saya pantau bagaimana perkembangan siswa, yang kemudian hasilnya akan saya terus pantau, tidak sampai saya biarkan begitu saja. Nah, sehingga anak-anak ini bisa saya lihat perkembangan dari 1, 2, dan seterusnya, tahap-tahap selanjutnya. Gitu, Pak. Ya, luar biasa Pak Yoki. Jadi mulai minggu depan ini Bapak sudah akan mulai dengan diskusi kelompok ya, dengan menggunakan media visual untuk materi yang akan disampaikan Pak Yoki. Nah, Iya, Pak. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak atas kami yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan coaching dan apa permasalahan yang saya hadapi. Dan saya rasa untuk kali ini saya cukup jelas, yang tadi Pak Taskam juga kasih sebuah gambaran dan juga kasih motivasi kepada saya. Terima kasih atas arahannya. Semoga nanti ke depan saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya rencanakan dan tentunya hasilnya lebih maksimal, Pak, atas dari coaching hari ini semacam itu. Dan saya yakin sekarang juga saya juga akan metode mencoba hal-hal yang baru semacam itu yang tadi Pak Taskam juga sarankan. Dan saya lebih merasa
rileks, lebih plong, dan saya lebih bisa sepertinya untuk menghadapi persoalan yang saya hadapi tadi, Pak. Terima Nggih, kasih. sama-sama Pak Yoki. Saya yakin dengan apa yang akan direncanakan oleh Pak Yoki, itu sudah pasti tersusun dengan rapi. Dan kedepannya siswa itu akan menjadi lebih aktif dan pembelajaran juga akan lebih efektif. Kita bisa bertemu kembali lagi Pak setelah beberapa minggu yang akan datang. Semoga bisa kita mengevaluasi hasilnya dan semoga sukses buat Pak Yoki semuanya dalam Amin. pelaksanaannya Pak. Nggih. Ya, Amin, Pak. Terima kasih banyak atas masukannya, sarannya. Semoga kita selalu menjadi tergolong orang-orang yang sukses, orang-orang yang selalu diberkahi dan dilancarkan segala urusannya. Dan amin. sampai juga Amin 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 sampai amin. bertemu lagi di kesempatan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Oke, berarti kita masuk ke coaching saya, Pak. Nggih. Nah, ini topiknya Pak Taskam, ini siswa yang malas belajar. Sebentar. Ya, siapa? Sudah siap, Pak? Ya, saya siap. Oke, saya mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taskam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Yoki. Selamat pagi, Pak Taskam. Bagaimana kabar hari ini? Pagi Pak Yoki, alhamdulillah saya baik. Terima kasih Pak Yoki sudah menyempatkan waktunya untuk coaching kali ini Pak. Oke, siap. Nah, sama-sama Pak, sama-sama Taskam. Saya juga senang bertemu Pak Taskam lagi dalam kesempatan yang baik ini. Sebelum nanti kita mulai, kira-kira ada topik apa nih atau tantangan apa nih yang ingin kita bahas dalam sesi coaching hari ini Pak Taskam? Kalau kemarin-kemarin kita sudah diskusi lain, hari ini apa yang baru di Pak Taskam ingin coaching? Iya Pak, ini saya agak galau pada hari ini Pak. Saya ingin membahasnya dengan Pak Yoki. Ada beberapa siswa ini Pak, saya lagi terlihat malas belajar akhir-akhir ini Pak. Mereka itu sering tidak mengerjakan tugas. Sepertinya mereka itu kurang semangat Pak mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Hmm. Begitu Pak Yoki. Oke, saya mengerti Pak atas keluhan dari Pak Taskam dan terima kasih sudah membawakan topik ini. Topik ini sepertinya cukup menarik karena rasa malas siswa ini sejatinya itu hampir di setiap sekolah itu pasti ada siswa yang malas, baik malas belajar, malas beraktivitas, atau malas melakukan kegiatan-kegiatan positif, Pak. Nah, tapi sebelum itu bisa tidak Pak Taskam ini ceritakan lebih lanjut, detailkan, gambarkan pada saya itu yang disebut malas dalam belajar ini dan juga perilaku mereka ini menurut yang mengidentifikasi kemalasan itu seperti apa Pak Taskam? Iya Pak Yoki. Jadi beberapa siswa saya itu malasnya ini ketika disuruh mengumpulkan tugas, mereka terlambat Hmm. Pak mengumpulkan tugasnya. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak mengumpulkan tugas. Nah, saat saya mengajar, mereka cenderung itu di kelas itu selalu ngobrol sendiri atau tidak terlihat tidak fokus gitu Pak untuk mengikuti pelajaran saya. Mereka jarang itu berpartisipasi dalam diskusi kelompok dan kalau diberi tugas kelompok pun mereka itu cenderung pasif, jadi tidak mau berpendapat gitu Pak. Begitu Pak Yoki, Nah, permasalahan siswa saya itu. oke, terima kasih Pak Taskam. Jadi saya memahami betul apa yang dirasakan Pak Taskam semacam itu ya. Nah, pada situasi semacam itu Pak Taskam, ini kira-kira apa hanya terjadi di pelajarannya Pak Taskam atau bahkan mungkin di materi yang lain atau bahkan di guru-guru yang lain ini Pak Taskam? Iya Pak Yoki, jadi saya juga pernah bertanya pada guru yang lain, ternyata
dialami juga oleh di kegiatan mata pelajaran lain, Pak. Seperti pelajaran matematika, bahasa Indonesia, itu mereka bilang katanya pelajarannya sangat sulit gitu, Pak. Jadi mungkin itu Hmm. yang alasan mereka jadi malas dan ini dampaknya juga kepada mapel yang saya ajarkan gitu, Pak. Hmm. Oke, oke. Jadi faktor kesulitan dalam pelajaran itu bisa jadi mempengaruhi semangat mereka ya. Dan saya rasa Iya, Pak. juga faktor utama orang itu karena ketidakmampuan dalam memahami atau menguasai sebuah materi itu menjadi malas ya, karena mereka kurang paham tentang materinya. Dan kalau boleh saya tahu lagi, apakah Patas kami itu sudah melihat pola tertentu di antara mereka, misalkan apakah ada waktu-waktu dan kondisi tertentu yang membuat mereka itu semakin malas atau bahkan semacam apa Pak daripada saat Patas kami melihat anak ini sepertinya terlihat malas pada kondisi yang semacam apa? Iya, Pak Yoki. Itu biasanya saat pelajaran berlangsung waktunya yang lama gitu, Pak. Sehingga mereka itu mulai menjadi apa ya, masalahnya di kompleks. Mereka terlihat itu semakin malas dan ini untuk fokus itu sangat sulit gitu. Jadi mungkin mereka itu inginnya belajarnya sebentar saja gitu. Jadi kalau kelelamaan itu waktunya mereka malah ini jadi nggak fokus gitu, Pak. Oke, kita masuk refleksi ya Pak. Terima Iya. kasih Pak Taskam atas penjelasannya. Tadi sudah menjelaskan tentang ternyata ada beberapa faktor ya, terutama tentang timing atau waktu lama belajar mereka yang mereka kira sudah terlalu lama sehingga kalau saya melihat mereka terlalu capek sehingga rasa malas itu muncul di tubuh mereka dan pikiran mereka juga. Mungkin ada sesuatu yang kiranya membuat mereka malas karena lamanya dalam belajar semacam itu. Oke Pak, sekarang mari kita refleksikan sebentar ini Pak. Dari beberapa pengalaman Patas kami ini, biasanya langkah-langkah apa ya saja yang sudah Patas kami hadapi dalam menghadapi persoalan yang semacam ini Pak? Iya, Pak Yoki. Saya sudah mencoba beberapa hal. Yang pernah saya lakukan adalah saya beri tugas yang sederhana, kemudian juga memperpendek durasi pembelajaran, tapi hasilnya tetap sama, Pak. Hmm. Saya juga pernah memberikan penguatan positif kepada mereka yang berpartisipasi, tapi ternyata sedikit perubahannya gitu. Menarik Pak, apa yang tadi Pak Taskam jelaskan ternyata langkah-langkahnya sudah mulai bagus sebenarnya Pak ya. Tapi apa yang Pak Taskam rasakan setelah metode-metode itu diterapkan, apakah mereka lebih semangat dan terlihat eh, semangat untuk lebih belajar lagi, tapi atau bagaimana Pak dari hal-hal yang tadi? Apakah ada perubahan yang signifikan? Pengaruhnya apa bagi mereka yang Pak Taskam itu terapkan kepada mereka? Jujur ya, Pak, saya kadang ini merasa frustasi ketika dengan beberapa metode, ini anak tetap masih belum semangat, Pak. Hmm. Jadi saya belum menemukan pendekatan yang efektif. Ini sedikit mempengaruhi motivasi saya karena saya merasa gagal gitu, Pak, dalam membantu mereka untuk menjadi anak yang aktif gitu, Pak. Hmm, oke. Itu perasaan yang wajar Pak Taskam ya. Itu manusiawi semacam itu. Terkadang juga tantangan seperti ini memang menguras banyak tenaga dan energi. Penting untuk diingat bahwa kita Pak Taskam ini sedang berproses dalam mencari metode-metode yang lebih efektif, yang cocok untuk mereka diterapkan semacam itu. Nah, oke, kita masuk kepada ini Pak, tujuan. Sekarang mari kita tetapkan tujuan, Pak. Nah, dalam jangka waktu dekat, apa yang kira-kira Pak Taskam capai terkait siswa-siswa yang malas belajar semacam ini, Pak? Iya, Pak Yoki. Saya ingin mereka itu lebih berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, setidaknya mulai tertarik pada materi dan berusaha mengerjakan tugas, Pak. Hmm, Jika mereka bisa lebih aktif, saya akan merasa sudah ada kemajuan gitu, Pak. hmm. Oke, tujuan yang bagus dan jelas, Pak. Tapi kemudian bagaimana jika misalkan kita memikirkan beberapa cara yang lain, Pak? Cara yang bisa Pak Taskam coba untuk mencapai hal tersebut, atau mungkin ada pendekatan lain yang bisa lebih menarik perhatian mereka ini, Pak? Oh iya, Pak.
Mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih interaktif, Pak, Hmm. seperti adanya permainan edukatif atau mungkin mengadakan lebih banyak lagi diskusi kelompok kecil, Pak. Sepertinya mereka kalau ada aktivitas yang melibatkan banyak interaksi, mereka mungkin akan lebih tidak malas lagi, Pak, akan lebih aktif gitu. Oke. Itu ide yang bagus, Pak. Jadi permainan edukasi bisa membuat, pembelajaran lebih terasa nyaman, lebih menyenangkan, lebih menarik, Kak, gitu semacam itu, Pak. Terus apa langkah pertama yang Pak Taskam lakukan untuk menerapkan ide itu, Pak, dalam sebuah kelas atau pembelajaran di kelas? Atau mungkin bukan cuma di kelas ya, mungkin di tempat yang lain yang Pak Taskam nanti akan ampuh pada anak-anak? Iya, Pak Yoki. Saya akan mencari permainan edukasi yang relevan dengan materi yang sedang saya ajarkan sekarang, Pak. Terutama untuk pelajaran PAI, saya juga akan mencoba membuat aktivitas kelompok yang lebih kolaboratif untuk menarik perhatian mereka, Pak. Seperti itu. Oke, bagus sekali ini, Pak. Nah, tapi alangkah baiknya ini, saya juga ingin tahu ini, Pak. Kapan kira-kira Pak Taskam ini akan memulai rencana bagus ini ke anak-anak? Saya rasa saya bisa memulainya minggu depan, Pak. Setelah saya selesai menyusun rencana pembelajarannya. Menurut sih bagus, Pak, hebat. Saya rasa eh, waktu itu cukup untuk mempersiapkan segala rencananya. Saya juga senang mendengarkan Anda sudah memiliki sebuah rencana yang bagus, rencana yang konkret, yang jelas, macam itu, Pak. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bertemu lagi setelah beberapa minggu dan kita bisa mengevaluasi bersama bagaimana hasilnya dan pendekatannya. Jadi kita bisa mereview hasil plan yang sudah direncanakan Pak Taskam sebelumnya dan juga hari ini menjadi sebuah acuan untuk nanti ke depan kita evaluasi, Pak, mereview gitu, Pak. Ya, tentu Pak Yoki. Saya akan mencatat perkembangan siswa dan siap berdiskusi lagi dengan Pak Yoki di sesi berikutnya, nih, Pak. Oke, terima kasih Pak sebelumnya saya ucapkan dan setelahnya kita hari ini telah melakukan diskusi dan melakukan coaching. Ini sangat menarik Pak. Pada saat ada persoalan yang anak ini hampir rata-rata anak ini pasti merasa malas dalam sebuah kondisi tertentu dan saya yakin betul pendekatan Pak Taskam yang tadi sudah disampaikan pada saya ini bisa memberikan dampak yang signifikan. Harapan kita bersama anak ini bisa lebih giat lagi dalam belajar, menemukan motivasi lagi dalam belajar, tidak hanya sebatas kepada capek, malas dan semacamnya, tapi ada sebuah feedback baru untuk mereka itu dapatkan dari rencana-rencana Pak Taskam. Saya yakin bahwa Pak Taskam bisa mampu apalagi Pak Taskam sudah teruji, sudah menjadi seorang pengajar yang sudah sangat berpengalaman tentunya. Sampai Amin jumpa ya, Pak nanti Yoki. pada Ya. berikutnya Pak Taskam. Saya akhiri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan rekaman ya berarti. Oke, Pak. Oh ini masih Pak? Dimatikan ya? Sudah cukup. Sudah cukup ya, oke.